Mas, terus terang ini, saya nyari bakso yang dari babi gitu. Saya pengen ngicipi. Oh, oke. Dia ngomong apa? Lah ya ini Pak. To the point ya, to the point. Sama ya Bung DP, saya kan konsumen, masyarakat boleh dong tahu dong. Boleh dong. MBG itu miliknya siapa, Transparansinya ya. keterbukaannya seperti apa, kayak gitu toh. Pelaksanaan penegakan hukum di negeri kita itu sangat lemah. Sehingga dan kita sebagai konsumen pun kadang juga demikian, juga kita dirugikan pun juga wes lah bangane rame kan gitu. Kepada teman-teman konsumen tentu perlu apa namanya keberanian untuk memperjuangkan haknya ketika dirugikan oleh pelaku usaha, maka jangan pernah takut untuk memperjuangkan hak. Insya Allah kami siap untuk mengadvokasi itu. Ini Bung DP, ini istri saya itu sedang gandrungan telur omega, pesan berapa kali tuh? Wah ini saya harus menanyakan ya sama penjualnya ya. Betul. Berarti saya punya hak ini. Nah, oke. contoh case Berapa lah. sih omeganya? Ini ilmu ini. Ya, ilmu. contoh case nih guys. Iya. Terus kan warnanya oranye itu. Warnanya oranye dari mana? Apakah dikasih pewarna oranye? Wah, ya betul. Apakah dia dari tumbuhan? Apakah makanan dari dari hewani? Itu dipastikan. Betul. Karena apa? Warna oranye itu bisa di Custom tuh dibuat tuh. iya dibuat. Pakai pewarna. Apalagi gini, Bung DP. Jadi istri saya kan sempat berapa kali beli, nggak berapa kali, sering ini. Sering ya. Jadi ketika Yang saya omega memang gitu ya? kadang tidak ada mencantumkan ya. Jadi Ya. produknya itu apa gitu. Nah itu saya menjadi curiga. Jadi kepikiran nih. Iya, jadi kepikiran ini. Overthinking. Gitu. Aduh. Gitu. Ini benar. Makanya kemarin saya sampaikan ke ini. Coba track aja cari produsen telur itu yang memang dia berani mencantumkan Wah, itu jarang berapa tuh. sih Kandungannya. kandungan omeganya. Kalau dia mengklaim itu omega. Kalau dia mengklaim ini mengandung DHA, berapa DHA-nya? Cantumkan. Betul. Tuh para penjual juga, kita sebagai konsumen juga punya hak ya guys. Jadi jangan tersinggung kalau kita tanya. Nanti kita tanya, wah kepo, wah kacau juga sih. Ya. Tapi memang begini Ron. Jadi konsumen itu dari dulu ya. Ya, Itu selalu rentan sekali tentang ya hak ya. pasti dan Baik banyak yang dari nggak paham juga tuh. dari dasar lah informasi kayak gitu ya, kandungan dan bahkan harga kayak gitu toh, label halal, terus kemudian berizin atau enggak. Kadang juga ada yang Ya udah tempel izin aja. Iya, halal. label halal gitu ternyata tidak halal juga itu kan. Iya, cetak Itu banyak. stiker. Itu termasuk ini ya, Bung. Apa? Pelanggaran ya. Secara hukum seperti apa itu? Iya, itu Bung? menipu. Penipuan ya, Iya. jadi ya. Anjir. Jadi karena saat ini untuk produk pangan ya konsumsi itu sudah ada kewajiban untuk dia mencantumkan label halal, halal. ya. Itu ya wajib untuk Ya, dipasang gitu. Dan kalau memang dia tidak halal ya sampaikan aja tidak halal. Nggak Fair, masalah. fair, Bung ya. Iya fair. Gitu. Saya selalu di beberapa forum saya sampaikan kalau memang itu nggak halal ya sampaikan aja. Gitu. Makanya salah satu yang kami dorong hari ini untuk juga nanti diketok menjadi perda itu Wah, adalah bocoran nih. perda tentang pangan asal hewan. Oh, Jadi oke. jadi ketika kita produk pangan asal hewan itu harus dipastikan betul. Ketika kita mengatakan ini halal kok, kenapa ini ayam? Tapi kita nggak tahu nih dia dipotong siapa, motongnya dengan cara Bismillah apa. enggak kalau secara muslim gitu. Ya, sehingga untuk mengatakan halal itu ya proses itu. Betul. Sedetail itu Bung ya. Iya, sehingga saya sampaikan waktu itu yang sebelum undang-undang tentang produk halal disahkan saya sudah ngomong. Kalau membuat produk halal itu harusnya dari hulu ke hilir. Oh iya. Kalau produk daging ya dari hulunya itu harus dipastikan. Yang motong siapa? Yang motong siapa itu harus ada sertifikatnya dulu. Oh, oke. Harus ada sertifikat halalnya di Iya, situ benar dulu. juga tuh. Dan ini diselesaikan dengan cara diproses dengan cara yang halal. Setelah itu produk itu dibawa kemana saja, sehingga depo ini
menjual produk halal, produknya ini dan sebagainya. Betul. Termasuk juga saya sampaikan, termasuk juga harusnya ini yang nggak ada di Jogja dan ketoknya cuma saya tok sik ngomong. ini eksklusif nih. Apa? Rumah potong babi. Rumah potong babi juga harus ada. Kenapa? Karena babi kita selama ini itu dipotong di ya sak penake lah di kandang-kandangnya dewe-dewe itu. Oke. Sehingga babi itu banyak dia tersebar kemana-mana. Gitu. Cemar gitu ya. Iya. Karena harganya murah. Terus mungkin rasanya juga mungkin enak, tapi saya nggak tahu enak apa enggak, wong belum pernah gitu. Mungkin mau coba. Gitu. Tapi itu karena murah tadi, maka itu bisa kemana-mana. Maka saya sampaikan itu jadi hulunya harus selesai dulu. Iya benar tuh. Babi itu dipotong berapa sih per hari ini di Jogja? Dia bawa kemana saja sih? Oh benar tuh dari hulunya tuh. Terus deponya mana saja? Terus pasarnya siapa saja? Yang beli siapa saja? Itu akan di-track seperti itu akan ketemu. Betul. Gitu. Jadi masyarakat tidak dirugikan ya Tidak tentang dirugikan. sebuah informasi yang valid ya. Iya. terkait hal itu Bung DP. Sehingga Tapi tidak perlu kita rodok-rodok bingung bagaimana memastikan ini. Karena saya pernah ngalami itu, Bung. Ketika ada warung bakso rame, Oke. cukup rame waktu itu. Terus Sebut gak nih mereknya? kita datang ke situ ngajak teman makan gitu. Kita apa pesen itu kan kasih di, terus saya bisik-bisik sama yang jualan itu. Mas, terus terang ini, saya nyari bakso yang dari babi gitu. Saya pengen ngincipi. Bung. Oh, oke. Dia ngomong apa? Lah ya ini, Pak. To the point ya, to the point. Ya ini, Pak. Oh ya sudah, kalau gitu. Terima kasih gitu. Bayar, pergi. ya, makanya kan pentingnya mencantumkan ya sebuah Iya. informasi tentang Betul. produk ya, Pak Bung Dewi. Nah, Bung DP. Jadi tadi ada yang sempat ketinggalan Bung DP terkait MBG tadi. Ya. Mungkin Oh, kita iya. bahas. Tapi sebelum bahas, saya akan minum kopi dulu. Kayaknya kopi saya halal. Kita jelasin nih. Karena jelas ya. Nah, ini ngopi enggak ngajak-ngajak. Silakan Bung DP. Jadi ini biar kita ngobrolnya Relax, semakin seru lah ya, Iya. biar kita bisa mengedukasi Iya. ke masyarakat ya. Keporotan Tadi semua. ada ya hal yang menarik terkait Bung DP menyampaikan yang lagi viral gitu ya, terkait keracunan MBG. Sampai Prof Mahfud itu speak up karena Iya. apa cucunya atau apanya itu Kena juga ya? kena juga di Jogja padahal lah. Ini menurut Bung DP atau apa yang sudah dilakukan lembaga Bung DP dengan teman-teman Case dari MBG. ya untuk mendorong bahwa MBG ini memang harus benar-benar satu bergizi gitu ya. Apalagi ini untuk anak-anak ya, anak-anak generasi Aman, bangsa. steril, ya. Penerus Prabowo nantinya. Itu. Apa yang sudah dilakukan oleh Bung DP dengan tim? Ya, tentu kami sudah membuat statement itu. Di ini kami juga ada itu di IG kami, di Vulnerable Consumer Indonesia. Di Facebook saya juga ada. Saya sampaikan di situ. Bagaimana seharusnya hari ini ketika begitu banyak persoalan di beberapa daerah, Kota, ya. maka kami minta untuk dievaluasi dulu. Kita hentikan dulu, kita evaluasi dulu. Karena apa? Kami melihat ada SOP yang dilanggar di beberapa tempat. Gitu. Itu kita lakukan dan kami juga saat ini sedang berjaringan dengan teman-teman di Indonesia. Itu ada beberapa teman-teman dari Jakarta ada, Padang dan sebagainya. Kita mengumpulkan informasi dan itu statement itu akan kita bawa juga karena ini level nasional ya. Kita bawa ke DPR RI. Oke. Gitu. Kita sudah bersurat ke DPR RI begitu. Oke, ya. Ya. Cukup menarik Bung DP ini ya terkait MBG dan kemarin kan banyak berita juga karena para dedengkotnya yang di atas itu pahala struktur itu ternyata bukan ahli gizi. Nah itu juga sebenarnya menjadi suatu problem bahwa untuk mengelola gitu ya MBG itu yang harus didapatkan oleh anak-anak itu harus bergizi. Kan namanya juga MBG kan? Iya, namanya aja MBG. Nah, ini cukup menarik sekali kayak gitu untuk membahas MBG ini. Nah, kalau menurut Bung DP nih,
masukan apa sih yang bisa disampaikan oleh lembaga Bung DP untuk pemerintah lah, untuk Ya. jangan sampai ini anak-anak Penerus terulang bangsa. kembali, apalagi apa ya namanya, keracunan ini kan menjadi Nggak kekhawatiran satu dua. Iya. para ini orang tua ya, Iya. orang tua itu terus makanya perlu enggak sih Bung DP itu ada Filterisasinya gimana ya, gitu ya. ada tim ya atau pemerintah membentuk tim dengan swasta atau mungkin apalah bahasanya, saya kurang tahu, mungkin nanti Bung DP Ya. bisa menyampaikan untuk mensidak itu loh para dapur-dapur MPK ini. Wah, biar iya. dari tadi sampai benar disampaikan Bung DP dari hulu ke Hilir, hilir, ya. kayak Clear gitu. tuh. Itu clear ya. Ya, makanya yang pertama dilakukan adalah kita perlu membuat SOP bersama yang memastikan bahwasannya ketika SOP itu dilakukan, maka betul-betul makanan yang tersaji itu betul-betul makanan yang sehat, makanan yang aman, dan ketika dimakan itu yang makan nyaman. Betul. Gitu. Tidak ada kekhawatiran tentunya kalau nyaman. Nah, SOP ini perlu disepakati bersama sehingga tidak seperti tadi. Ini MBG nih, tapi makannya burger, itu kan Keren banget sih. nggak sehat. Gitu. Itu kan, SOP itu sepakati dulu dengan teman-teman ahli gizi ya. Tentu kebutuhan anak berapa. Saya pernah menyampaikan juga gini, anak-anak itu punya kebutuhan setiap hari, dia butuh gizi, butuh vitamin ini, butuh ini dan sebagainya. Iya. Berapa sih kebutuhannya dia? Bisa dengan apa saja. Misalnya dia butuh karbohidrat sekian, maka bisa dengan nasi sekian. Butuh hijauan, hijau-hijau seperti ini dan sebagainya. Butuh pakai petelur, apakah nanti dengan ayam dan Ya. sebagainya, itu dipastikan. Nah, setelah itu ketika SOP sudah matang, sudah harus diterapkan seluruh Indonesia, maka yang berikutnya adalah ada yang namanya program ini harus akuntabel. Program ini betul-betul yang mereka yang melakukan terlibat di situ adalah mereka yang profesional, memang di bidangnya. Tidak lagi ketika MBG justru di situ tidak ada ahli gizi, di situ tidak ada chefnya. Iya. Ini persoalan serius. Karena apa? Beberapa produk pangan itu sehat, tapi begitu dia istilahnya itu Dimasak atau rodok disajikan. mambu, itu apa namanya? Basi, ya. Ketika dia sudah basi, itu justru dia akan menjadi racun. Contohnya bayam. Iya bener, nggak boleh diangetin tuh. Nah, itu seperti itu. Padahal mereka masak itu dari malam-malam, mereka masak. Maka ya bisa dibayangkan lah, mereka masak malam misalnya pakai bayam misalnya. Maka ketika siang hari disajikan itu pasti sudah basi. Nah, yang jadi masalah kalau di situ nggak ada chef, tidak ada ahli gizi, Iya, iya. bisa jadi dipanasi tadi bayamnya. Iya benar. Ingat. Iya, jadi persoalan gitu. Betul. Maka Betul. harus akuntabel. Mereka ya betul-betul itu harus profesional. Yang ketiga adalah transparansi. Nah, transparansi. Di transparansi itu kami berharap betul-betul tadi memastikan bahwasannya ini transparan. Produk yang ini hulu hilirnya jelas, dia jelas gitu. Orang bisa cek. Oke, dapur ini menggunakan daging dari sini, menggunakan telur dari sini, menggunakan ini dari sini, itu bisa dipastikan. Transparansi itu setiap orang bisa, sehingga istilahnya itu setiap orang bisa mengontrol apakah itu benar atau enggak, bisa memastikan, bisa dan sebagainya. Yang ketiga adalah yang keempat itu ada saluran pengaduan. Oh, nah itu hotline-nya tuh. Ini yang saya melihat negara ini kelihatannya kok anti dengan pengaduan, gitu. Ketika ada persoalan MBG ini justru yang ada di media sosial saya baca itu justru mau ditutup-tutupi kan gitu. Iya benar. Nah ini yang berarti dia tidak paham dengan yang namanya kontrol. Pengaduan itu kontrol. Betul. Ketika keran-keran pengaduan itu dibuka, sebenarnya ini kontrol untuk kita semua. Iya benar. Misalnya ada persoalan nih di sini. Oh ternyata, nah sehingga dengan kontrol dari masyarakat itu nanti akan mewujudkan makanan yang lebih baik, Solusi yang yang lebih lebih ya
gitu. Ini yang belum ada. Iya, jadi saya ingat kemarin Bung DP, jadi ada salah satu wartawan pers dari CNN itu mewawancarai Bapak Presiden terkait keracunan MBG. Etikatnya diminta itu. Nah, itu mungkin yang dimaksud juga, ya? Anti kritik ya Pak ya terkait tentang MBG ini. Tapi betul juga Bung DP. Jadi memang harus ada hotline gitu ya. Ada hotline yang untuk pengaduan. Sebenarnya pengaduan itu kan bukan untuk menjatuhkan ya, menjatuhkan, tapi lebih karena kita masyarakat boleh dong mengontrol kan. Ini hak konsumen tadi kan. Iya, apalagi ini program pemerintah kayak gitu. Nah, terus kemudian tadi Bung DP menyampaikan juga terkait masalah tidak ada ahli gizi dalam struktural MBG tersebut. Saya berpikir kok seperti ini ya. Miris. Apakah ini ada sedikit politiknya gitu ya? Karena mungkin ada dapur-dapur MBG, ada nih berita-berita itu Ron, oh miliknya si jenderal apa miliknya. Gitu ya. Nah, itu kan menarik juga gitu kan, gitu. Kita harus betul-betul. Nah, saya sama ya Bung DP. Saya kan konsumen, masyarakat boleh dong tahu dong. Boleh dong. MBG itu miliknya siapa, Transparansinya ya. keterbukaannya seperti apa, kayak gitu toh. Itu sebenarnya harus apa ya, fair lah ya. Karena banyak komen-komen di sosial media, di berita-berita kan orang tuanya pada khawatir akhirnya kan. Ya, betul. Pergi ke sekolah tuh, anaknya keracunan apa ora gitu kan. Iya, Kenapa betul, enggak iya. mereka ini kan gitu. Ya, walaupun memang gini. Jadi kita harus sampaikan. Ya ini saya jujur saya mengatakan sebetulnya ruh dari MBG ini bagus. Bagian dari tanggung jawab negara. Betul. Begitu. Walaupun saya katakan MBG ini hanya secuil dari tanggung jawab negara. Tanggung jawab negara yang benar itu ya pendidikan gratis. Setelah itu baru MBG. Gitu. Itu kalau bicara secara benar Ya. di Undang-Undang Dasar 45 itu kan gitu. Pendidikan itu gratis. Iya, itu diatur, Bung. Undang-undang dasar itu. Iya. 12 tahun itu wajib belajar, maka 12 tahun itu harus gratis. Setelah itu baru MBG. Bagian dari bagaimana mencetak generasi emas 2045 dengan MBG itu. Maka niatnya bagus, tapi dalam prakteknya karena niatnya bagus, maka di dalam praktek itulah yang harusnya dipastikan betul. Iya benar. Kita tidak boleh lagi sembrono, tidak boleh lagi main-main. Tadi Dumeh yang punya jenderal ini, yang punya ini, punya partai ini, wah itu kan persoalan itu harus seperti itu. Makanya itu ya. Kita harus berlepas diri dari itu. Jadi kita Demi Indonesia kan, Bung ya? Demi Indonesia yang lebih baik. Iya, Maka saya selalu positif. Oke, MBG itu bagus, walaupun makanya pengelolaannya juga harus bagus. Walaupun saya melihat ada yang bagus begitu, tapi saya nggak sebut begitu. Nanti tidak jadi persoalan nanti kan panjangan, wah itu jenggoten itu pasti mengikuti itu, wah persoalan itu. Oke, Bung DP, ini obrolan yang sangat menarik, Seru ya, Bung, ya? seru sekali. Kemudian sebenarnya banyak ya yang bisa dibahas tentang lembaga perlindungan konsumen ya. Iya. Apalagi dari lembaganya Bung DP itu terkait orang-orang yang rentan. Itu sangat menarik. Tapi mungkin ini Ron, mungkin waktu lain kali kita bisa membahas lebih sayang banget jauh lagi atau mungkin lebih spesifik ya terkait perlindungan konsumen tersebut. Nah, terakhir Bung DP, pesan untuk konsumen, untuk masyarakat Indonesia. Ya, apalagi biar rentan nih. Iya, ini biar apa ya? Bisa Pegangan nih kita, punya pegangan. mengedukasi. Oh ya. Silakan Bung DP. Ya, jadi sebagai konsumen itu perlu untuk dia hati-hati ketika membeli, hati-hati ketika menggunakan. Pastikan bahwasanya barang yang kita konsumsi itu adalah sesuai dengan kebutuhan kita. Itu namanya konsumen cerdas. Gitu. Jadi konsumen cerdas itu paham untuk apa yang dia beli, dia harus hati-hati dan sebagainya. Termasuk teliti sebelum membeli. Nah, itu perlu dilakukan. Maka saya support banget, bagus ini program ini seperti ini. Thank you. Ya, gitu.
Oke. Kayaknya tadi harus masih membahas lagi nih. Apa namanya? Kawan-kawan di belakang ini tinggal di switch ya, gitu ya, aman ya. Nah, Bung, menarik kalau di circle saya nih, Bung, sebagai milenial nih, apalagi kan kaitannya dengan ketemu dengan kawan-kawan ya entah di musisi, ya kan, atau di entertainment atau di dunia di studio gitu kan. Itu kadang tuh, Bung, kalau kita lagi mau rekaman tuh di studio tuh kadang, atau kita lagi mau ketemu kawan-kawan gitu bertamu gitu ya, tiba-tiba HP tuh ada yang nelpon tuh, nomor nggak dikenal, tiba-tiba nawarin pinjaman online tuh. Nah kita kan bingung ya, dan itu nggak 1-2 case itu, mungkin tamu-tamu di sana juga banyak tuh ngalamin, anjir telepon lagi, disapa lagi, sudah mati, wah pinjol ya mesti gitu kan. Nah ini nomor kita bisa sampai bocor tuh gimana sih, Bung, sebenarnya, dan kita gimana untuk mendapatkan perlindungan kayak gitu. Ini case yang kayak aku tuh hampir, entah aku pribadi pernah, kawan-kawan juga kayak gitu tuh, kayak gitu, Bung. Ya, itulah persoalan yang serius. Maka ketika tahun 2020 apa ya, sebelum COVID, kami pernah ke Jakarta waktu itu sebelum pelaksanaan G20 di Jerman. Kami diundang ke kedutaan Jerman untuk membahas apa yang kira-kira perlu didesakkan G20 kepada pemerintah Indonesia. Maka saya sampaikan waktu itu, saat ini adalah dunia digital. Mau tidak mau, suka tidak suka, harus dibuat undang-undang perlindungan data pribadi. Nah, ya benar tuh. Kita dorong seperti itu, sehingga tidak boleh lagi yang namanya provider itu membagikan nomor kita pada siapapun atau memperjualbelikan identitas kita, itu tidak boleh. Itu jadi provider ya, Bung? Iya, sehingga tidak boleh lagi ketika kita ditelepon oleh orang begitu. Itu nggak boleh sebetulnya, dilarang di situ, di WA, di SMS dan sebagainya. Gitu. Kalau kita melihat sekarang SMS orang iklan, itu kan juga banyak juga. Seharusnya itu tidak boleh, dilarang begitu. Kalau bicara soal data pribadi, kerahasiaan data pribadi. Nah, hanya memang ya tadi di dalam pelaksanaan penegakan hukum di negeri kita itu sangat lemah, sehingga dan kita sebagai konsumen pun kadang juga demikian, juga kita dirugikan pun juga wes lah bangane rame kan gitu. Kita misalnya kita dirugikan nih, kita di WA, pol mentok kan kita blokir, gitu. Pol mentok gitu, nggak mungkin kita laporkan ini ke provider, provider kurang apa namanya, kamu gimana kok kamu dan sebagainya, saya minta pertanggungjawaban. Kita nggak pernah sampai seperti itu. Tapi sudah bisa kalau gitu? Ya bisa aja, gitu. Bisa aja seperti itu. Provider kita minta, karena itu data pribadi kita. Nggak boleh kita ditelepon oleh siapapun kalau memang nomornya nggak dikenal. Gitu. Iya. Makanya ada juga memang aplikasi yang untuk itu, aplikasi beberapa HP yang memang memfilter itu. Iya, jadi ini ya Bung DP, jadi pemerintah kita itu belum siap ya terkait dunia digital itu mengantisipasi dengan untuk memperlindungi untuk melindungi masyarakatnya sendiri. Konsumen. Iya, masyarakat dan konsumen itu belum siap tuh Ron, gitu ya. Benar, jadi kayak contoh tadi Bung DP, Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu nomor 8 gitu. Itu udah berapa puluh tahun tuh? Hampir 10 tahun yang kemudian sampai hari ini tidak direvisi sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan zaman. Nggak relevan lagi, Bu. Iya, nggak relevan. Jadi jual beli kalau dulu itu ya, mungkin kita beli di warung, itu ya. Sekarang kita bisa beli di e-commerce, online. Iya, di online. Terus kemudian e-commerce itu kan pihak ketiga ya, gitu. Itu juga rentan terhadap konsumen sendiri kayak gitu loh, kayak gitu. Terkait kita beli, ternyata produk itu tidak sesuai. Nah, itu pemerintah masih Ron, masih sangat minim untuk melindungi warga negaranya. Ya, jadi saya ingat beberapa waktu lalu ada konsumen ini menarik. Ini menjadi persoalan yang serius. Saya kira di dunia online. Misalnya seorang yang sakit, dia di rumah sakit, dia beli obat, misalnya di situ nggak ada, dia beli obat di tempat lain.
pakai aplikasi gitu kan. Dia ternyata di aplikasi itu tidak memungkinkan, misalnya tolong diantarkan ke bangsal ini nomor sekian begitu. Oh iya. Nah, si pengantar itu paling pol ya di rumah saya itu tuh. Ya. Lobby lah, di Gitu. lobby gitu. Ya di lobby. Ini saya sudah di lobby nih. Ada dia posisinya konsumen yang sakit. Iya. Nggak Gimana mungkin mau dia. ngambil? Betul. Iya. Ya dilematis juga ya, Bung. Ini beberapa waktu lalu terjadi seperti itu, sehingga waktu itu terus apa namanya perusahaan ininya, oke Pak, kita ganti, kita berikan obat yang seperti yang dijanjikan, kita antar ini gitu. Karena tadi informasinya nggak lengkap gitu. Informasi yang diterima oleh si driver untuk menyampaikan itu nggak tepat. Dia hanya dia ada di rumah sakit itu gitu. Benar. Sehingga dia sampai di rumah sakit dia telepon. Bu, saya sudah di sini kok. Nggak turun-turun. Enggak turun. Iya. Padahal orangnya sakit kan nggak mungkin. Iya. Ya, ini ya, apa? Betul. Ya itu dilematis lah kita. dilema kondisi Dilematis. konsumen kita itu, maka mau tidak mau kita yang punya sedikit wawasan itu mengedukasi kepada konsumen untuk dia berani memperjuangkan haknya. Yang kedua, kita mendorong pada pemerintah membuat kebijakan yang baik. Oke. Gitu. Betul. Termasuk kalau di beberapa apa namanya aplikasi yang itu berhubungan atau e-commerce begitu, saya mendorong bagaimana e-commerce yang apa namanya itu bisa digunakan oleh mereka kaum difabel. Wah, itu Nah, bisa. misalnya untuk pesan mobil online begitu, ojek online begitu. Ya. Bagaimana teman-teman difabel apa namanya netra itu bisa memesan. Nah, benar. Nah, kita kan perlu mendorong untuk kebijakan itu. Bagaimana teman-teman bisa memesan itu? Mereka juga punya hak ya, Bung ya? Iya, karena mungkin mereka untuk kesulitan mencari dan sebagainya. Makanya di provider itu dibuatkan yang memang memungkinkan untuk kaum difabel, misalnya yang dia difabel netra itu bisa menggunakan gitu. Kita sampai seperti itu memikirkan itu. Jadi kita mendorong kebijakan-kebijakan, dan kebetulan kalau yang di provider yang di beberapa di dunia internasional itu memang sudah menggunakan itu. Oke. Ternyata gitu. Makanya di beberapa negara itu bahkan sampai saat ini pun sudah muncul yang namanya taksi yang tanpa awak. Iya, benar, tambah sopir. Ya, tanpa sopir itu kan sudah di beberapa sudah diaplikasikan begitu. Ya. Nah, kita itu tadi karena memang kalau nggak hati-hati justru malah menjadi kejahatan baru gitu. Ya, betul. Atau mungkin ini ya, pemerintah sekarang untuk menyediakan layan-layan itu anggarannya mungkin belum ada. Atau mungkin maraknya korupsi atau apa, ini kan kita Kalau nggak korupsi tahu. udah ada pasti itu. Tapi cukup menarik ya. Saya mungkin bisa sedikit menyimpulkan terkait obrolan di Temu Tamu. Sebenarnya seru banget, Bung, ya. Cuman iya, karena seru sebenarnya, keterbatasan seru. waktu. Mungkin lain waktu kita bisa ngobrol lagi Part dengan Bung selanjutnya, ya TP dengan lebih luas lagi. Banyak hal Tapi lagi. saya menangkap bahwa obrolan ini itu perlindungan terhadap konsumen atau kepada masyarakat itu masih jauh sekali dari kata layak. Itu yang penting. Nah, ini saya mungkin bisa menyampaikan atau mungkin nanti saya bisa berpesan kepada Bung DP, selalu mendorong pemerintah untuk memperbaiki sebuah sistem atau suatu peraturan perundang-undangan yang kemudian masyarakat itu bisa menikmati fasilitas-fasilitas yang sebenarnya dia miliknya masyarakat sendiri. Karena kita bayar pajak ya Bung DP, Ya. itu. Nah, itu harus kembali ke masyarakat, harus kembali kepada konsumen, kayak gitu. Apalagi sekarang kita pajak-pajak semuanya kita kena pajak, gitu. Cuma kencing aja yang belum dipajakin sama negara nih. Tapi hasil obrolan kita lah intinya seperti itu, bahwa negara harus hadir, harus mensejahterakan masyarakatnya, kayak gitu. Transparansi. Nah, yang paling penting nih, undang-undang konsumen itu harus segera direvisi. Iya. Nah, untuk ini pemerintah
Kota Yogyakarta nih. Ngarso dalem. Nggih. Mohon nggih. Iki ada peraturan gubernur lah yang mengatur bahwa untuk bisa melindungi konsumen atau masyarakatnya. Itu mungkin Ron? Iya, Ya. karena yang dilakukan Bung DP ini nggak mudah dan penuh perjuangan ya Bung ya dengan rekan-rekannya. So pasti butuh banget support dari semua lembaga, semua pemerintahan dan juga masyarakat Indonesia sendiri. Ya. Sehat selalu Bung DP. Ya, tetap sehat, tetap semangat, bahagia selalu. Bahagia selalu. Mungkin ada hal atau poin yang Bung DP mau last time untuk disampaikan. Mungkin dari konklusi ini dari versi Bung DP, monggo. Ya. Sebelum kita closing. Kepada teman-teman konsumen tentu perlu keberanian untuk memperjuangkan haknya ketika Oke. dirugikan oleh pelaku usaha, maka jangan pernah takut untuk memperjuangkan hak. Insya Allah kami siap untuk mengadvokasi itu, bisa ke lembaga advokasi konsumen rentan, bisa ke lembaga kami yang ada di Dinas Perdagangan, itu di BPSK namanya, Oke. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Yogyakarta. Oke. Itu kantornya di Dinas Perdagangan DIY di Jalan Kusuma Negara. Itu masuk saja sudah ada kantor BPSK di situ. Itu bisa di situ. Jangan pernah takut, jangan pernah berkecil hati untuk memperjuangkan hak. Gitu. Yang kedua untuk teman-teman ini Bung NH sama teman-teman tetap sehat, tetap semangat, Amin, amin. bahagia selalu. Harus. Jangan lupa minum kopi. Yang transparan. Iya. Oke, para tamu semua yang hadir dari awal sampai akhir dalam segmen kali ini, terima kasih banyak. Sekali lagi, semoga apa yang kita bagikan, yang kita share bermanfaat untuk kita semua ya Bung ya. Amin. Terima kasih banyak. Jangan lupa selalu ikutin program-program Temu Tamu Podcast selanjutnya ya Bung Aen ya. Ya. Biar gak ketinggalan informasi selanjutnya. Ya, haruslah nanti dicatat ya. Kalau mau konsultasi tentang terkait sengketa konsumen, nanti saya taruh deskripsi di bawah. Instagramnya Bisa menghubungi Bung DP. kemana? Bung DP. Terima kasih. Jangan lupa follow Instagram Temu Tamu Podcast, TikTok Temu Tamu Podcast, dan juga subscribe, like, and share Temu Tamu Podcast. Tentunya bersama bintang tamu kita yang spesial pada malam hari ini, Bung DP. Oke, kami pamit. Saya Roni Udara. Saya Bung Aen. Sampai ketemu di Temu Tamu Podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. Terima kasih Bung. Terima kasih. Bung DP. Siap, sukses selalu. Bahagia. Kuncinya.